Oke, selamat bertemu lagi. Seperti biasa, kita sambil konten ya, pulang kerja sore hari kan. Ini menjelang maghrib ini, kita dari arah jalan kereta api ke Kubang ya, jalan Kubang Raya. Nanti kita ngelewat Arifin Ahmad. Ini dia suasana sore di Pekanbaru guys. Hari ini cuacanya lumayan cukup panas, tapi nggak terlalu panas banget lah. Ini, nah kita lewat sini aja lah. Kemarin saya lewat sana, becek banget jalannya. Nah kali ini kita seperti biasa ya, menggunakan unit Polytron Fox 350, motor kesayangan ya. Jadi gitu teman-teman. Si kuda tempur. Oke. Sambil jalan mungkin saya mau cerita sedikit ya terkait kelebihan dan kekurangan selama saya pakai motor ini ya. Jadi, belum lama juga sih sebenarnya, tapi udah dirasakan lah untuk terkait dengan kekurangannya ya dan kelebihannya juga. Kita mulai dari kekurangannya dulu deh. Yang pertama mungkin ini rata-rata keluhan semua user ya, khusus untuk di suspensi ya, shock breaker belakang, depan belakang malah memang keras ya untuk motor ini. Dan nggak usah khawatir teman-teman, untuk part aftermarketnya banyak kok, banyak yang pakai punya X-Max. Bahkan ada juga yang pakai punya Honda PCX juga ada. Terus ada juga yang pakai punya Yamaha X-Ride gitu. Jadi masih tergolong mudah lah untuk disesuaikan dengan kenyamanan kita kan. Gitu. Terus untuk di bagian depan, suspensi bagian depan, kebanyakan eh, yang saya tahu ya dari grup ya, ada yang udah ganti pakai Versoknya racking, terus olinya juga diganti gitu. Nah itu kekurangan yang pertama yang terasa sih ya menurut saya ya, dan juga mungkin hampir semua user. Terus kekurangan yang berikutnya, eh, bannya memang agak licin ya. Jadi kalau kita ngerem tiba-tiba ya kan, ngerem tiba-tiba kaget gitu kan, misalkan ada berhenti kendaraan di depan tiba-tiba gitu kan, dia suka licin guys, suka licin kalau ngerem berhenti dadakan gitu gitu. Tapi nggak usah khawatir lah, masih nyaman kok, karena untuk dari segi safety-nya udah termasuk tergolong udah cukup lah ya, karena depan belakang udah pakai disc brake gitu teman-teman. Kalau kekurangannya ya, dari saya pribadi sih mungkin itu aja ya, susah juga sih nyari yang lainnya, kebanyakan lebihnya motor ini mah. Oke, sekarang kita bahas masalah uh, kelebihannya nih, ya kan? Kelebihannya nih pasti yang ditunggu-tunggu nih kan. Yang pertama tentu yang paling dicari ya, yang paling pengen dirasakan itu ya ini ya, untuk sisi keiritannya mungkin ya, gitu. Dari keiritannya memang ini gila sih, irit banget. Saya mobilitas kerja sehari-hari pulang pergi di kisaran 50 kilo lah ya, gitu, 50 kilo lah. Tapi kalau sekali jalan biasanya di 20, kadang lebih, karena kita kan muter-muter kadang kan jalannya, gitu teman-teman. Terus eh,
Kenapa saya bilang irit ya? Saya selama ini, mohon maaf, karena memang di rumah punya dua kendaraan aja. Istri juga kebetulan juga kerja ya kan. Istri pakai motor dan kita, saya pribadi pakai mobil dengan jarak tempuh yang lumayan jauh ya dari Kubang. Mungkin orang Pekanbaru tahu ya. Dari Kubang ke jalan kereta api itu memang lumayan jauh dan terasa banget bensinnya ya, gitu teman-teman. Makanya saya pilih motor ini. Kenapa saya bilang irit? Memang irit banget sumpah ini motor. Saya sebulan paling 50.000 kayaknya untuk ngecas. Itu pun jarang ya, nggak semua habis ya untuk biaya ngecas. Nah, itu untuk segi keiritannya. Terus yang berikutnya, main. Sorry teman-teman, ini orang udah tahu di tikungan ngebut pula. Padahal dia masih jauh loh. Udah saya kasih sen. Oke lanjut. Ya gini lah kalau di jalan ya. Jangan ditiru deh. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Terus kelebihan berikutnya mungkin dari segi desain ya. Dari segi desain memang ganteng sih untuk motor ini. Ganteng lah pokoknya. Kayak gaya-gaya Maxi gitu. Terus untuk pijakan kakinya juga nyaman banget, bisa selonjoran kita kalau capek. Eh, untuk bodinya juga lumayan bongsor ya, jadi ya ganteng aja sih kelihatannya. Terus apa lagi ya? Nah, saya mau nambahin yang untuk kekurangannya ya. Karena udah banyak juga yang ngeluhin terkait dengan penerangan lampu. Tapi kalau saya pribadi masih terasa cukup-cukup aja sih. Lumayan lah. Gak terlalu gelap-gelap gimana gitu kan. Tapi kalau mau dimodif juga bisa aja sih. Pakai lampu tembak atau pakai bilet. Tapi yang jelas baterainya pasti terkuras gitu. Yang tadinya estimasi dari 0 ke 100 di 130 kilo bisa aja berkurang jadi 120 atau 125 gitu teman-teman. Ya sesuai lah, sesuaikan lah. Karena gini ya, saya ngambil motor ini yang dicari itu keiritannya gitu, bukan yang mau dipakai bentar itu habis itu nyari tempat casan, bukan ya. Kalau saya pribadi ya, saya mikirnya gitu. Yang penting udah nyaman, lampunya udah lumayan terang, udah oke aja sih. Tapi itu opini saya pribadi ya, itu ya. Sorry nih, bukan maksudnya untuk apa ya, bukan. Ini saya pribadi. Terus kelebihan yang berikutnya, untuk tampilan display speedometernya udah cukup ganteng lah. Walaupun masih ada kekurangan satu aja, indikator jamnya nggak ada ya. Kalau ada pasti lebih tambah ganteng. Tuh. Kelebihan berikutnya, joknya lumayan empuk, lumayan lebar juga, jadi nggak terlalu pegel. Nah, saya kebetulan berat badan nggak terlalu berat-berat amat ya, jadi terasa cukup lah. Gitu. Karena berat cuma 60 kilo, udah cukup lah. Terus banyak deh kelebihannya, benar. Saya nggak bisa jabarin satu-satu ya, gitu. Kalau untuk ngecas gimana bang? Ngecas kalau pakai cas bawaan dia, Polytron kan cuma 10 ampere. Itu biasanya dari 0 sampai 100 itu di 4 jaman lah gitu. Tapi kalau mau cepat, ada juga yang jual fast charging dari Polytron juga yang 2000. Yang merek Polytron juga ada.
Kisaran harga di sekitar 3 jutaan ya, 2 juta lebih. Ada juga yang di bawah itu, yang merek Go Green juga ada, merek Huawei juga ada, banyak kok. Nah ya, kembali lagi ke budget sih, kebutuhan. Kalau saya pribadi masih pakai yang ori ya, saya mau nyoba dulu nih setahun gitu. Itu aja sih. Eh, tadi kekurangannya shockbreaker ya, penerangan. Terus satu lagi, untuk ban ya, ban emang agak licin sih, ban emang agak licin, dan banyak juga yang udah ganti. Udah sih, itu aja. Kelebihannya mah banyak, kan yang kita cari iritnya, ya kan. Udah banyak malah, udah cukup lah. Sekali ngecas di range 130 km udah termasuk cukup. Saya bahkan kemarin udah sempat nyoba keluar kota ya, ke daerah Rokan Hili di Kecamatan Lirik ya, dengan jarak tempuh di kisaran 180 km gitu. Sekali jalan saya ngecasnya sekali, bisa loh, tembus loh. Bahkan saya sampai rumah, saya malah nggak nyangka motor ini bisa diajak jalan jauh gitu teman-teman. Nah, kalau untuk servisnya susah apa enggak, jawabannya enggak ya, enggak susah kok. Kayak semacam ganti ban, ganti bearing roda, ganti komstir, ganti minyak rem, di bengkel lain juga bisa kok, bengkel-bengkel biasa juga bisa kok. Asal kita cari tahu aja, nanti join di grup-grup molis, di situ banyak kok informasinya. Gak usah khawatir, zaman sekarang apa yang susah ya kan, orang udah pakai elektronik semua, jadi nggak usah khawatir gitu teman-teman. Terus bang, itu baterainya gimana bang? Saya kebetulan pakai baterai sewa ya. Sebenarnya Polytron itu kemarin mereka jual dengan dua sistem ya, sistem sewa baterai dan lepas baterai ya. Lepas baterai itu maksudnya kita beli sekalian baterai, maksudnya harganya di 20 jutaan lebih lah. Cuman resikonya, selesai garansi baterai rusak ya kita beli sendiri, dan harga baterainya juga lumayan mahal ya. Wih, cantik banget sumpah. Ini di Panam ya, masuk Panam ya. Harga baterainya lumayan mahal, di kisaran 16 juta ya kalau nggak salah ya, info yang saya dapat kemarin gitu. Makanya saya ngambil sistem sewa, karena mobilitas saya sehari-hari udah termasuk cukup lah. Sewa per bulan 200 bulan, lama loh sebulan. Kita pakai motor bensin aja, bensin kita beli kok, malah lebih boros motor bensin. Bensinnya, olinya tiap bulan, terus belum servis CVT-nya, belum ganti oli CVT-nya, apalagi belum businya, belum air akinya, belum beli akinya, belum kampas remnya, banyak lah gitu. Jadi kalau mau dibandingkan sama ini, ya kalah jelas. Ini memang irit banget ya. Itu teman-teman. Jadi bukan bukan mau membandingkan ya, bukan. Memang faktanya kayak gitu. Jadi ini untuk orang-orang yang mau untuk kerja santai, nyari iritnya cocok nih. Sangat direkomendasikan. Yang nggak mau ribet, ya kan? Nggak usah khawatir teman-teman. Zaman udah canggih. Sekarang di online udah macam-macam udah ada ya. Jadi nggak usah, inilah aman aja sih sebenarnya. Nah, ini tadi dari jalan kereta api ujung sampai Panam masih 100%. Gitu ya teman-teman ya. Ini indah banget
suasana di sore hari ya. Nah, khusus untuk warga Pekanbaru, Riau ya. Kalau ada yang berminat atau ada yang mau coba pengen test ride, bisa langsung aja ke service centernya di Jalan Air Hitam, Kompleks Pergudangan ya. SC Politron. Searching aja di Google, di Maps ada kok. Oke. Terus Bang, apa aja keluhan sama ini? Nggak ada sih, aman aja. Bahkan saya belum pernah ngalamin overheat ya sekalipun. Gitu. Karena kita ya santai aja pakai motor listrik. Karena nggak ada suara dia kan, mau ngebut juga ngapain, nggak enak. Karena dia nggak ada suara. Ini kalau jam segini tumben ya, nggak terlalu macet ya. Biasanya macet banget di sini. Ini kalau ada Pak Ogah ini di sini pasti macet. Pasti macet kalau ada mereka. Tapi kalau nggak ada mereka, nggak macet malah. Malah biasa aja gitu loh. Padat-padat tapi padat-padat wajar lah. Masih bisa kita nyelip-nyelip. Panem jam segini emang gila macetnya. Enak aja kok pakai ini, nyelap-nyelip, handlingnya juga enak. Nyaman-nyaman aja sih. Ini jam-jam orang udah pada pulang kerja. Ada yang pulang kerja, ada yang pulang sekolah, kuliah. Semuanya punya kesibukan masing-masing.
Cantik banget sumpah. Cantik banget gila. Ini dari jalan kereta api. Udah mau masuk Kubang ya. 98% sisa baterai. Cuman makan 2%. Oke. Mantap. Cuman saya mau cerita dikit ya. Mungkin penyesuaian kali ya. Motor ini emang bodinya besar ya. Terus depannya juga panjang kan. Agak melebar tangan kita. Jadi waktu awal beli hampir seminggu lah tangan saya pegel banget. Saya pikir kenapa-napa ya. Saya pikir stang saya bengkok. Ternyata enggak gitu. Dan ternyata bukan cuma saya yang ngerasain ya. Ada kawan juga ngerasain juga. Aman aja, nyelip-nyelipnya enak aja ya. Nah, bentar lagi udah masuk simpang ini ya, simpang Garuda Sakti ya. Perempatan. Kalau orang sini bilangnya simpang. Perempatan Garuda Sakti. Oke, kita jalan ini aja biar nggak terlalu jauh macet di depan. Ini jalan yang sering kita lewati. Lebih tenang di sini kan. Nah, udah lumayan terang kok lampunya, ya kan? Udah cukup terang lah. Oke. Honda Beat. Kaget deh ya. Jangan bengong bang. Makanya jangan bengong. Kaget kan lu? Kita belok sini aja deh. Banyak polisi tidur ini. Malas banget juga. Nah, kan? Ini loh tuh coba tengok. Udah cukup oke lah. Tuh cahayanya udah cukup bagus. Oke, masuk jalan raya Kubang. Mantap. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja mungkin yang bisa saya bagikan di sore hari ini. Next time nanti kita buat lagi videonya terkait dengan motor ini ya. Nanti untuk apa aja yang udah saya upgrade nanti saya akan infokan lagi ya. Oke, see you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.